Alkisah ada seorang nelayan yang tinggal bersama istrinya di kandang babi, dekat pantai. Nelayan biasa pergi memancing sepanjang hari, dan suatu hari, saat dia duduk di tepi pantai dengan tongkatnya, memandangi ombak yang berkilauan dan mengamati barisannya, tiba-tiba pelampungnya terseret jauh ke dalam air. Ketika dia menggulung talinya, dia mengeluarkan seekor ikan emas. Tetapi ikan itu berkata, "Berdoalah agar aku hidup. Aku bukan ikan sungguhan. Aku adalah pangeran yang terpesona. Masukkan aku ke dalam air lagi, dan lepaskan aku." "Oh, hai," kata pria itu. "Anda tidak perlu berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Saya tidak akan berurusan dengan ikan yang bisa berbicara, jadi berenanglah, Tuan, secepat yang Anda mau." Kemudian dia memasukkannya kembali ke dalam air, dan ikan itu melesat lurus ke bawah, dan meninggalkan seberkas darah panjang di belakangnya pada ombak. Ketika nelayan itu pulang ke istrinya di kandang babi, dia memberitahu istrinya bagaimana dia menangkap seekor ikan emas, dan bagaimana ikan itu memberitahu dia bahwa itu adalah pangeran yang terpesona, dan bagaimana, setelah mendengarnya berbicara, dia melepaskannya lagi. "Apakah kamu tidak meminta apa-apa?" kata sang istri. "Kami hidup sangat menyedihkan di sini, di kandang babi kotor yang menjijikkan ini. Kembalilah dan beritahu ikan bahwa kami menginginkan pondok kecil yang nyaman." Nelayan itu tidak begitu menyukai bisnis ini, namun, dia pergi ke pantai, dan ketika dia kembali ke sana, airnya tampak kuning dan hijau. Dia berdiri di tepi air, dan berkata, "Wahai manusia laut, dengarkan aku. Istriku Ilsabil akan memiliki keinginannya sendiri, dan telah mengirimku untuk memohon hadiah darimu." Kemudian ikan itu datang berenang kepadanya dan berkata, "Nah, apa wasiatnya? Apa yang diinginkan istrimu?" "Ah," kata nelayan itu. "Dia berkata bahwa ketika aku menangkapmu, aku seharusnya meminta sesuatu padamu sebelum aku melepaskanmu. Dia tidak suka tinggal lebih lama di kandang babi, dan menginginkan sebuah pondok kecil yang nyaman." "Pulanglah kalau begitu," kata ikan, "dia sudah ada di pondok." Jadi pria itu pulang ke rumah, dan melihat istrinya berdiri di pintu sebuah pondok kecil yang bagus dan rapi. "Masuk, masuk," katanya. "Bukankah ini jauh lebih baik daripada kandang babi kotor yang kita miliki? Ada ruang tamu, kamar tidur, dan dapur, dan di belakang pondok ada sebuah taman kecil, ditanami dengan segala macam bunga dan buah-buahan. Ada halaman belakang, penuh bebek dan ayam." "Ah," kata nelayan, "betapa bahagianya kita akan hidup sekarang. Kami akan mencoba melakukannya, setidaknya," kata istrinya. Semuanya berjalan dengan baik selama 1 atau 2 minggu, dan kemudian Dame Ilsabil berkata, "Suamiku, hampir tidak ada cukup ruang untuk kita di pondok ini, halaman dan tamannya terlalu kecil. Saya ingin memiliki batu besar, kastil untuk ditinggali. Pergi ke ikan lagi dan katakan padanya untuk memberi kita sebuah kastil." "Istriku," kata nelayan itu, "aku tidak suka menemuinya lagi, karena mungkin dia akan marah. Kita harus tenang dengan pondok yang indah ini untuk ditinggali." "Omong kosong," kata sang istri. "Dia akan melakukannya dengan sangat rela, aku tahu. Pergilah dan coba." Nelayan itu pergi, tetapi hatinya sangat berat, dan ketika dia datang ke laut, itu tampak biru dan suram, meskipun sangat tenang. Dia mendekati tepi ombak, dan berkata, "Wahai manusia laut, dengarkan aku. Istriku Ilsabil akan memiliki keinginannya sendiri, dan telah mengirimku untuk memohon hadiah darimu." "Yah, apa yang dia inginkan sekarang?" kata ikan. "Ah," kata pria itu dengan sedih. "Istri saya ingin tinggal di istana batu." "Pulanglah kalau begitu," kata ikan itu, dia sudah berdiri di gerbangnya. Maka pergilah nelayan itu, dan menemukan istrinya berdiri di depan gerbang sebuah kastil besar. "Lihat," katanya, "bukankah ini megah?" Dengan itu mereka pergi ke kastil bersama-sama, dan menemukan banyak sekali pelayan di sana, dan kamar-kamar semuanya dilengkapi dengan perabotan mewah, dan penuh dengan kursi dan meja emas. Di belakang kastil ada sebuah taman, dan di sekelilingnya ada taman sepanjang setengah mil, penuh dengan domba, kambing, kelinci, dan rusa, dan di halaman ada kandang dan rumah sapi. "Baiklah," kata pria itu, "sekarang kita akan hidup ceria dan bahagia di kastil yang indah ini selama sisa hidup kita." "Mungkin kita bisa," kata sang istri, "tapi mari kita tidur di atasnya, sebelum kita memutuskan untuk itu." Jadi mereka pergi tidur.
Keesokan paginya ketika Dame Ilsabil terbangun, hari sudah siang bolong, dan dia berlari dengan sikunya kepada nelayan itu, dan berkata, "Bangunlah, suami, dan jadilah dirimu sendiri, karena kita harus menjadi raja seluruh negeri." Petik 2. Istri, istri, kata pria itu, mengapa kita ingin menjadi raja? Saya tidak akan menjadi raja. Kalau begitu aku akan melakukannya, katanya. Tapi istri, kata nelayan itu, bagaimana kamu bisa menjadi raja? Ikan tidak bisa membuatmu menjadi raja. Suamiku, katanya, jangan katakan apa-apa lagi, tapi pergi dan coba. Aku akan menjadi raja. Jadi pria itu pergi dengan sedih karena berpikir bahwa istrinya ingin menjadi raja. Kali ini laut tampak berwarna abu-abu gelap, dan ditumbuhi ombak bergelombang dan buih-buih saat dia berteriak. Wahai manusia laut, dengarkan aku. Istriku Ilsabil akan memiliki keinginannya sendiri, dan telah mengirimku untuk memohon hadiah darimu. Nah, apa yang akan dia miliki sekarang? Kata ikan itu. Sayang, kata pria malang itu, istri saya ingin menjadi raja. Pulanglah, kata ikan, dia sudah menjadi raja. Kemudian nelayan itu pulang, dan ketika dia mendekati istana dia melihat sepasukan tentara, dan mendengar suara genderang dan terompet. Ketika dia masuk, dia melihat istrinya duduk di atas tahta emas dan berlian, dengan mahkota emas di atas kepalanya, dan di setiap sisinya berdiri 6 gadis cantik, masing-masing kepala lebih tinggi dari yang lain. Nah, istri, kata nelayan, apakah Anda raja? Iya, katanya, aku adalah raja. Dan ketika dia memandangnya untuk waktu yang lama, dia berkata, ah, istri. Betapa indahnya menjadi raja. Sekarang kita tidak akan pernah memiliki apa-apa lagi untuk diharapkan selama kita hidup. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, katanya. Tidak pernah lama. Saya raja, itu benar, tetapi saya mulai bosan dengan itu, dan saya pikir saya ingin menjadi kaisar. Aduh, istri, mengapa Anda ingin menjadi kaisar? Kata nelayan itu. Suamiku, katanya, pergi ke ikan. Kubilang aku akan menjadi kaisar. Ah, istri, jawab nelayan itu. Ikan tidak bisa membuat seorang kaisar, saya yakin, dan saya tidak ingin meminta dia untuk hal seperti itu. Saya raja, kata Ilsabil, dan Anda adalah budak saya, jadi pergilah segera. Jadi nelayan itu terpaksa pergi, dan dia bergumam sambil melanjutkan, ini tidak akan ada gunanya, terlalu banyak untuk ditanyakan, ikan akhirnya akan lelah, dan kemudian kita akan menyesali apa yang telah kita lakukan. Dia segera datang ke pantai, dan airnya cukup hitam dan berlumpur, dan angin puyuh yang dahsyat bertiup di atas ombak dan menggulungnya, tetapi dia pergi sedekat mungkin ke tepi air, dan berkata, "Wahai manusia laut, dengarkan aku. Istriku Ilsabil akan memiliki keinginannya sendiri, dan telah mengirimku untuk memohon hadiah darimu. Apa yang akan dia miliki sekarang?" Kata ikan itu. Ah, kata nelayan, dia ingin menjadi kaisar. Pulanglah, kata ikan itu, dia sudah menjadi kaisar. Jadi dia pulang lagi, dan ketika dia mendekat, dia melihat istrinya Ilsabil duduk di singgasana yang sangat tinggi yang terbuat dari emas murni, dengan mahkota besar di kepalanya, setinggi 2 meter penuh, dan di setiap sisinya berdiri pengawal dan pelayannya berjajar, masing-masing lebih kecil dari yang lain, dari raksasa tertinggi hingga kurcaci kecil yang tidak lebih besar dari jariku. Di depannya berdiri pangeran, adipati, dan earl. Nelayan itu mendekatinya dan berkata, "Istri, apakah Anda kaisar?" "Iya," katanya, "saya adalah kaisar." "Ah," kata pria itu, sambil menatapnya. "Betapa bagusnya menjadi kaisar." "Suamiku," katanya, "mengapa kita harus berhenti menjadi kaisar? Aku akan menjadi paus selanjutnya." "Oh istri, istri," dia berkata, "bagaimana Anda bisa menjadi paus? Hanya ada satu paus pada satu waktu dalam susunan Kristen." "Suamiku," katanya, "aku akan menjadi paus hari ini juga." "Tapi," jawab sang suami, "ikan tidak bisa membuatmu menjadi paus." "Omong kosong apa?" katanya. "Jika dia bisa menjadi kaisar, dia bisa menjadi paus, pergi dan coba dia." Jadi nelayan itu pergi. Tetapi ketika dia sampai di pantai, angin bertiup kencang dan laut terombang-ambing dalam gelombang yang mendidih. Kapal-kapal berada dalam kesulitan, dan berguling ketakutan di puncak ombak. Di tengah langit ada sepotong kecil langit biru, tetapi ke arah selatan semuanya berwarna merah, seolah-olah badai yang mengerikan sedang naik. Melihat pemandangan ini,
Nelayan itu sangat ketakutan, dan dia gemetar sehingga lututnya tertekuk. Tetap saja dia turun ke dekat pantai, dan berkata, "Wahai manusia laut, dengarkan aku. Istriku Ilsabil akan memiliki keinginannya sendiri, dan telah mengirimku untuk memohon hadiah darimu. Apa yang dia inginkan sekarang?" Kata ikan. "Ah," kata nelayan itu, "istri saya ingin menjadi paus." "Pulanglah," kata ikan itu, "dia sudah menjadi paus." Kemudian nelayan itu pulang, dan menemukan Ilsabil duduk di singgasana yang tingginya 2 mil. Dia memiliki 3 mahkota besar di kepalanya, dan di sekelilingnya berdiri semua kemegahan dan kekuatan gereja. Di setiap sisinya ada 2 baris lampu menyala dari semua ukuran, yang terbesar sebesar menara tertinggi dan terbesar di dunia, dan yang paling kecil tidak lebih besar dari lampu rush kecil. "Istri," kata si nelayan, sambil melihat semua kebesaran ini, "apakah kamu paus?" "Iya," katanya, "saya adalah paus." "Nah, istri," jawabnya, "menjadi paus adalah hal yang luar biasa, dan sekarang Anda harus mudah, karena Anda tidak bisa menjadi apapun yang lebih besar." "Aku akan memikirkannya," kata sang istri. Kemudian mereka pergi tidur, tetapi Dame Ilsabil tidak bisa tidur sepanjang malam karena memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Akhirnya, saat dia tertidur, pagi tiba, dan matahari terbit. Pikirnya, saat dia bangun dan melihatnya melalui jendela. "Lagi pula aku tidak bisa mencegah matahari terbit." Pada pemikiran ini dia sangat marah, dan membangunkan suaminya, dan berkata, "Suamiku, pergilah ke ikan dan katakan padanya aku harus menjadi penguasa matahari dan bulan." Nelayan itu setengah tertidur, tetapi pikiran itu sangat membuatnya takut sehingga dia mulai dan jatuh dari tempat tidur. "Aduh, istri, tidak bisakah kamu mudah menjadi paus?" "Tidak," katanya, "aku sangat gelisah selama matahari dan bulan terbit tanpa izinku." Pergi ke ikan sekaligus. Kemudian pria itu gemetar ketakutan, dan saat dia turun ke pantai, badai yang mengerikan muncul, sehingga pohon-pohon dan batu-batu berguncang. Seluruh langit menjadi hitam karena awan badai, dan kilat menyambar, dan guntur menggelegar. Anda mungkin pernah melihat gelombang hitam besar di laut, membengkak seperti gunung dengan mahkota busa putih di atas kepalanya. Nelayan itu merayap ke arah laut, dan berteriak, sekuat yang dia bisa. "Wahai manusia laut, dengarkan aku. Istriku Ilsabil akan memiliki keinginannya sendiri, dan telah mengirimku untuk memohon hadiah darimu. Apa yang dia inginkan sekarang?" Kata ikan itu. "Ah," katanya, "dia ingin menjadi penguasa matahari dan bulan." "Pulanglah," kata ikan itu, "ke kandang babimu lagi." Dan di sana mereka hidup sampai hari ini. Demikian kisah tentang ikan emas ini. Semoga menjadi kisah yang menyenangkan.